Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hidup adalah pilihan dengan segala macam konsekuensinya. Dalam kehidupan kita sering untuk memilih 2 atau 3 atau banyak pilihan-pilihan. Yang masing-masing orang tentu mempunyai pilihan yang berbeda-beda. Orang yang lapar akan memilih makan dibanding dengan yang lainnya. Orang yang mengantuk akan pilih telur dibanding dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian dalam hal memilih, kita harus memilih yang paling penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Nah, padahal menurut sebagian orang itu tingkat kepentingan itu berbeda-beda. Maka pentingnya kita belajar memilih supaya kita bisa memilih yang lebih baik dibanding yang kurang baik. Dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi dengan judul pertanyaan mana yang lebih penting. Dalam gambar ini dijelaskan antara dunia dengan akhirat. Dunia itu diawalkan, akhirat itu diakhirkan, sehingga banyak orang yang terpesona dengan kenikmatan dunia sampai melupakan nikmat akhirat. Padahal nikmat dunia itu adalah sementara, sedangkan nikmat rendah untuk selamanya. Demikian juga nanti dalam hal contoh pada video ini kita lihat. Dalam video tayangan ini kita akan melihat orang itu ternyata punya tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat ada orang yang sedang berjalan melihat sekepok uang, ya, yang dikasih karetnya diambil. Kenapa? Ya karena karetnya lebih penting dibanding uangnya. Ya, kita lihat lagi ya, jadi ada orang yang sedang berjalan melihat uang di jalan, ya, kemudian diambil, ya, karetnya diambil, uangnya ya. Kenapa? Lagi bagi dia karetnya lebih penting untuk ngareti rambutnya daripada beli dan lama, ya. Nah, terus sekarang kita lanjutkan pada yang berikutnya tentang masalah harta.
Kalau kita cermati dalam kehidupan kita, sering orang berlomba-lomba dalam hal jumlahnya. Kalau kita cermati, terutama bapak-bapak ya, yang sering lihat sepak bola, namanya CR7 atau Cristiano Ronaldo ditransfer ke Arab Saudi dengan gaji kurang lebih 1 bulan pun 3 miliar. Sebulan 3 miliar itu untuk nendang bola saja, ya. Padahal kita masuk sak UPP ronggalan 1 miliar, ya. Maka kemudian orang terpesona dengan jumlahnya sehingga melupakan keberkahannya. Maka kemudian ada pertanyaan, mana yang lebih penting, harta yang banyak atau barokah? Daripada harta sedikit tidak barokah, lebih baik banyak harta dan barokah. Tapi kalau disuruh milih barokah dan banyaknya, maka lebih penting barokah. Ya. Yang pertama kita jelaskan tentang makna kaya yang hakiki. Ya. Kalau ada orang punya harta yang bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun, tapi dia masih suka, masih kepengen tambah, itu namanya baru masih orang yang miskin, buktinya masih ingin tambah. Sementara kalau orang itu meskipun hartanya sederhana, tapi merasa cukup dengan apa yang ada, maka itulah orang kaya. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil ardi, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda. Rumahnya 5, mobilnya 20, punya apartemen, ya. Gelang kalung mas-masnya cuma 5 kilo, ya. Malah kabutan, ya. Itu namanya ardi, walakin nagina anak gina nafsi. Tetapi yang namanya orang kaya menurut Nabi itu adalah yang kaya jiwa, yang kaya hati. Hatinya merasa dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada. Itu namanya orang yang kaya, ya. Nah, orang yang kaya hati itu akan bisa lebih memberikan nilai kesyukuran dibanding dengan yang kaya harta. Contohnya begini, ya, saya sampaikan, orang yang hidupnya pas-pasan itu kalau pas makan lauknya sambal bawang terlebih itu bisa gedek-gedek, ya. Merasa cukup, merasa nikmat. Sedangkan orang yang biasa makannya pakai iwak-iwakan kadang nggak nikmat, ya. Yang pernah saya sampaikan, ya, ada saudara kita itu punya temannya saking kayanya makan nggak pernah merasakan nikmat. Terus suatu saat diajak, sekarang gini, kalau kamu pengen merasa makan nikmat, besok pagi ikut saya. Oh ya, ya. Kemudian pagi-pagi sebelum subuh sudah datang, terus dijanjeni, sekarang yang nyopir saya apa kamu saja. Dan dia temannya tadi jadi penumpang. Kalau yang nyopir saya, kamu harus manut saya, nggak boleh protes. Oh ya, ya. Dari Solo kemudian naik mobil sampai ke Madiun, merasa berat, dibilangin nggak usah minum dulu, ya. Minumnya nanti. Sampai ke Surabaya sudah sore, perutnya lapar, makannya nanti dulu, ya. Sampai menyeberang ke Madura, ya, sampai Madura Pak Mahir, kemudian dipanggil beberapa abang beca, disuruh untuk berkumpul di satu warung, terus makan bersama, ya. Dari pagi sampai sore nggak makan, nggak minum, terus makan berbuka bersama orang banyak, rasanya nikmat sekali, ya. Itulah namanya nikmat, ya. Jadi kadang-kadang kita ini perlu untuk memaknai nikmat-nikmat yang sudah banyak, dinikmatkan supaya bisa bersyukur, ya.
Caranya bagaimana? Ya caranya kita harus turun, ya turun derajat dulu untuk masalah kenikmatan, belajar memakan atau mengkonsumsi hal yang kurang enak. Saya itu udah lama minum air putih, ya artinya lama nggak makan teh manis, ya. Sekarang kalau minum teh manis sedikit saja sudah merasa nikmat. Kenapa? Biasa minum air putih, ya. Nah, yang biasa minum air teh yang manis itu kalau nggak manis ya nggak nikmat, ya. Kadang-kadang saya misalnya kalau Nabi itu caranya itu dengan menipu lidah. Ketika mau makan, Nabi tanya sama istrinya, Aisyah punya lauk apa? Nggak ada lauk Nabi kecuali cuma coka, ya. Nabi bersabda, senikmat-nikmat lauk adalah coka. Yang lainnya nggak nikmat, kenapa? Nggak ada, ya. Jadi kalau ada yaitu, ya ini makanya monggo kita terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama hidup, banyak sudah makan asam garam, jangan sampai kita tertipu oleh lidah kita, ya. Kemudian pentingnya keberkahan harta. Kisahnya Nabi Ayub alaihissalam ketika Nabi Ayub sudah disembuhkan Allah dari penyakitnya yang kurang lebih 18 tahun, ya. Sakit gundik selama 18 tahun, terus disuruh untuk mandi untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, ketika Nabi itu mandi dalam keadaan telanjang karena mandi, kemudian Allah melempar satu paha belalang dari emas, ya. Paha belalang itu besar apa namanya? Paha belalang kecil. Kemudian Allah bertanya, ya Ayub, alam akun arnetuka amatal. Wahai Ayub, sekarang aku sudah mengkayakan kamu. Kamu saya kasih satu paha belang dari emas. Bagaimana pendapat kamu? Ya, kalau yang ditanya kita mungkin berkata kurang besar, ya. Buk diganti paha sapi atau paha gajah, ya. Tapi yang tanya Nabi Ayub apa jawabnya? Bala ya Rabbi, walakin la nuni li an barakatika. Ya wahai Allah Tuhanku, itu cukup tapi tidak mencukupi padaku keberkahan. Jadi berkahnya minta ditambah supaya hartanya semakin berkah. Lah harta yang berkah itu akan dapat menimbulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya, sehingga akan semakin mendekatkan kepada Allah. Sedangkan harta yang banyak seandainya tidak berkah, itu justru akan membuat rumah tangganya bubrah, ya. Sudah banyak contoh keluarga-keluarga yang super kaya. Super kaya itu kayanya itu tidak cuma biasa, luar biasa. Hartanya ratusan miliar bahkan sampai pada triliunan, ya. Kemudian menjadikan letak rumah tangga yang suami punya bil, tahu bil, sing putri punya pel, kita podo dini, kita. Maka kemudian jadi bubrah itu kalau harta tidak barokah, ya. Makanya monggo kita semuanya, seandainya kita minta harta hendaklah disertai dengan keberkahannya, ya. Jangan sampai pada jumlahnya saja. Kemudian kalau kita mempunyai harta, kemudian kita diuji tentang kecintaan kita kepada harta. Kalau orang sangat cinta kepada hartanya, biasanya kemudian timbul penyakit. Namanya apa penyakitnya? Bakhil, until, meditil, ya. Sebaliknya kalau orang itu tidak begitu cinta harta, karena harta hakikatnya adalah hanya titipan, maka dia akan mudah untuk mensedekahkan, menginfakkan, memberikan
mendermakan kepada orang lain. Apalagi kalau kita memahami bahwa harta itu adalah sebagai sarana untuk ibadah. Salah satu ibadah adalah infak, sedekah. Naik dikit kemudian berkorban di hari Adha, naik sedikit kemudian kita umroh atau haji, ya. Maka kemudian orang-orang yang beriman yang tidak tergoda harta itu akan mudah untuk infak, sedekah dan juga zakat. Maka Nabi bersabda bahwa yang namanya ayatul ulya baru menjadi sufla, bahwa tangan di atas yang dimaksud adalah memberi itu lebih baik dibandingkan dengan tangan di bawah atau yang diberi. Makanya kita harus mempunyai mental memberi, jangan sampai mental meminta, ya. Setiap kita insya Allah mempunyai kelebihan apapun dibanding orang lain, yang punya kelebihan harta, monggo diberikan hartanya. Yang punya kelebihan ilmu, monggo diberikan ilmunya. Yang punya kelebihan tenaga, monggo dengan tenaganya. Lah yang enggak punya kelebihan harta, ilmu dan tenaga, ya dengan doanya, ya. Harus infak setiap hari kalau bisa pakai harta, nggak bisa pakai tenaga, nggak bisa pakai nasihat, kata-kata, doa, ya. Nggak bisa lagi terakhir kamu bermukaman kepada tetangga, nggak bisa lagi, ya. Wong sakit kok kan bermuka manis, nggak bisa. Sudah kamu diam di rumah, menahan diri dari memandoroti kepada orang sebagai sedekah kamu, ya. Makanya kita semuanya harus punya mental untuk memberi apapun yang kita punya, termasuk memberikan doa, mendoakan kepada saudara kita yang lainnya harus kita lakukan. Terus kemudian berikutnya, harta akan ditanyakan dari dua sisi. Jadi kalau orang itu mempunyai harta besok pada yaumul hisab, ya. Kalau yang lainnya cuma ditanyakan dari satu sisi, tapi kalau harta dari dua sisi, Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yas'al. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba dari hadapan Allah di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa perkara. Yang pertama, an umurhi fima abnahu, dari umurnya digunakan untuk apa. Wahai manusia, dulu kamu tak kasih umur, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada 6 tahun, itu kamu gunakan untuk apa? Itu ditanyakan, ya. Yang saya sampaikan, sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang tapi banyak kebaikannya. Dan sejelek-jelek orang ada orang yang umurnya panjang tapi banyak dosanya. Makanya kita semuanya, kita gunakan umur kita untuk kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in ilmihi fima fa'ala, dan dari ilmunya yang sudah dipelajari, terus kemudian digunakan, diterapkan, dipraktekkan untuk apa, ya. Kita belajar tentang masalah infak sedekah. Nah, ilmu kita praktekkan apa tidak? Kita belajar tentang sholat khusyuk, kita praktekkan apa tidak, ya. Kita belajar fadilahnya sholat berjamaah, praktekkan apa tidak, ya. Maka ilmu-ilmu yang dipraktekkan namanya ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ilmu yang tidak dipraktekkan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka sebagian doa ta'awud yang kita lantunkan kepada Allah yaitu
Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan dari ilmu yang tidak dipraktekkan. Ada banyak orang yang punya ilmu yang banyak, ya, tapi yang dipraktekkan cuma sedikit, ya. Kemudian dalam peribahasa dikatakan bahwa al ilmu bila amalin kasar bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ada pohon mangga, pohonnya besar, daunnya indah, ya, tapi nggak ada buahnya, ya kurang manfaat. Makanya monggo ilmu-ilmu yang kita sudah tentu harusnya diamalkan supaya nanti Allah akan memberikan tambah-tambah ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa'an malihi, dan dari hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan. Ada dua sumber, yang halal dan yang haram, ya. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, hendaklah berusaha untuk mendapatkan dari yang halal, jangan sampai dari yang haram. Kenapa? Karena harta yang didapatkan dari jalan yang haram itu akan memberikan berbagai macam dampak-dampak negatif, ya. Terus kemudian nanti sebagian doa yang perlu kita doakan adalah Allahumma akfirni bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal dari yang haram. Jadi cukup dengan yang halal, tidak perlu yang haram. Itu yang pertama. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa diinfakkan. Ada setidaknya 4 golongan. Yang pertama, harta yang didapatkan dari jalan yang halal digunakan untuk kebaikan, ya. Ada orang kerja kemudian dapat gaji untuk nafkah pada keluarganya, itu contohnya. Yang kedua, didapat dari yang halal untuk yang haram. Kerja dapat uang cuma 20.000, mau dibawa pulang kemudian takut istrinya wes dibabat, itu kokne capjai atau bukan capjai, capjai yang mbok ono nembus sampai 10, jadi 200, ya nek nembus, nek nembus. Padahal malah bablas, ya. Saya masih teringat ketika saya di Kartosono itu ada seorang ibu sudah sepuh, mbak-mbak. Lagi dekut tak babarnya, kok kita itu dibabati. Ternyata dibablas nih, Bu. Bablas itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah didapat dari barang yang haram untuk yang baik. Itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya seperti orang yang mandi pakai air comberan. Tujuannya mandi apa? Untuk kebersihan, tapi yang dipakai adalah air comberan, jadi nggak bersih. Di Allah tundak yang baik tidak akan pada yang baik. Di orang yang infak dari harta korupsi kira-kira halal nggak? Orang yang infak sedekah dari harta yang korupsi itu nggak akan diterima, karena itu jangan mencari yang baik. Terus yang keempat adalah yang didapat dari yang tidak baik untuk yang tidak baik. Ada seorang namanya Anton Medan pada zaman dulu, dapatnya uang dari ngerampok. Tujuannya untuk apa? Berzina dan mendem. Ya, tapi kemudian sudah sadar alhamdulillah. Jadi ada 4 golongan tadi. Makanya kita golongan yang pertama, didapatkan dari yang baik untuk yang baik, supaya besok untuk mempermudah pertanyaan di alam dalam tubuh. Terus yang keempat, wa an jismihi fima abtalahu,
Dan yang keempat yang ditanyakan adalah dari jasadnya, jasmaninya, tubuhnya digunakan untuk apa? Ya, ada orang yang badannya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sholat, untuk puasa, untuk berjuang, untuk awasan dan sebagainya. Maka dalam badan-badan yang bermanfaat, ya. Tapi ada juga badan yang digunakan hanya untuk bersenang-senang, ya. Pagi, siang, malam cuma bersenang-senang. Atau yang lainnya bahkan untuk apa? Maksiat. Makanya monggo jasad kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Terus kemudian harta tidak bermanfaat di akhirat. Ada orang yang berkata bahwa ketika di dunia, Bapak Ibu, harta itu nyata, pahala itu cerita, ya. Tapi bersama sampai di akhirat, harta itu tinggal cerita, pahala itu nyata, ya. Maka di surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 28 dan 29, orang-orang yang ketika di dunia diberikan harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, mereka akan menyesal. Dia berkata, ma'agna anni maliyah, sekarang tidak mencukupi kepadaku hartaku, rumahku, mobilku, harta-hartaku yang lainnya. Yang dulu aku bangga-banggakan sampai punya kapal pesiar, punya pesawat jet pribadi, ya, punya lapangan sendiri dan sebagainya, itu sudah tidak ada manfaat. Halaka ani sultaniyah, mencari padaku kedudukanku aku dulu ketika di dunia, jadi raja, jadi pimpinan, jadi orang yang berkuasa, tapi nggak mampu untuk mendekatkan kepada Allah. Contohnya Fir'aun, ya. Fir'aun diberi kekuasaan yang tinggi, jadi raja, tapi dia kafir kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan. Makanya Bapak Ibu, terutama bapak-bapak yang mau mencalonkan jadi kepala titik-titik, kepala RT atau kepala yang lainnya, harusnya punya niatan untuk membaikkan masyarakat. Jangan hanya menjadi kepala titik-titik, tapi hanya untuk mencari dunia, jangan. Itu nanti akan menyesal. Bahkan Nabi bersabda, innakum satahtisuna ala imaratin, sesungguhnya kalian setiap orang itu kebanyakan sangat-sangat pengen jadi pemimpin, ya, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, gubernur atau yang presiden. Tetapi wanadaran yaumil kiamah, itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kenapa? Karena dimintai bertanggung jawab. Kullukum ro'in, tiap-tiap adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati, dan setiap kamu akan ditanya dari tanggung jawab dari apa yang dipimpin. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin banyak orang yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya bagi orang beriman, kepemimpinan itu suatu amanah, bukan suatu kesempatan, bukan. Amanah dari Allah kepada dia untuk memimpin, mengarahkan rakyatnya, membimbing, membina supaya semakin dekat dengan Allah, ya. Jadi sekali lagi, harta benda pada sampaikan sudah tidak ada manfaat. Kemudian orang kaya tertahan di pintu surga, ya. Sementara orang miskin sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang kaya itu hartanya banyak, hisabnya lama. Sedangkan orang miskin itu hartanya dikit, ya, hisabnya sebentar terus langsung masuk ke dalam surga. Ada sahabat namanya Abu Darda,
ada seorang sahabat ya, saya nggak lupa namanya, Abu Dhar. Ya, Abu Dhar itu seorang sahabat yang dia cuma punya baju satu dan bejana atau baskom satu. Mau meninggal dia bingung siapa yang mau saya kasih baskom saya, ditawarkan. Ya. Terus ada yang mau, kemudian dia meninggal pakai kafan kainnya. Sehingga besok ketika dibangkitkan dari kubur, Abu Dhar itu ketika ditanya tentang dia tidak punya harta, ya, sehingga langsung masuk ke dalam surga. Ya. Terus kemudian Nabi bersabda, "Qumtu alal babil jannah." Aku Nabi Muhammad itu sedang berdiri di pintu surga. Wa makana ammahu man dakolaha al-masakin. Maka ternyata kebanyakan yang masuk surga itu adalah para fakir miskin. Yang miskin-miskin itu lebih dulu masuk surga. Wa ashabul jannati mahbusunat, dan orang-orang yang punya anak mereka tertahan di pintu masuk surga. Kenapa? Karena sekali lagi terlalu banyak hartanya. Ya, namanya kalau misalnya kamu itu jadi orang Islam itu ya rezekinya adalah sepantasnya pun secukupnya saja. Ya, karena kalau terlalu banyak besok untuk tanggung sangat-sangat lama. Tapi kalau yang tadi saya katakan orangnya ultra kaya, satu hari uang belanjanya itu 100 juta. Yang nonton sing jenenge sinten sing jenenge alim itu uang belanja satu bulan itu 3 miliar. Jadi sehari berapa? 100 juta. Kon ngentek sedina ten sabrang kira-kira saken mboten? Bingung ya. Terus wa ashabun nari qad umira bihim lana, dan ahli neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang kaya yang beriman itu masuknya surga lebih belakang dibanding dengan yang miskin. Tetapi yang kaya itu lebih potensi untuk bisa mencapai surga yang lebih tinggi. Ya, jadi simpulannya orang iman yang miskin itu masuk surganya lebih dulu, tapi tingkatnya di bawah. Yang kaya itu masuknya belakang, tapi tingkatnya di atas. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang dulu tapi di bawah, atau belakang tapi di atas? Belakang atas. Ya pilihnya yang dulu tapi yang di atas. Caranya sudah tahu belum? Caranya adalah berjuang di jalan Allah. Itu adalah orang yang nanti masuk surganya lebih cepat, tapi tempatnya di atas. Ya, semuanya harus mau untuk li'iklali kalimatillah, termasuk mencari ilmu, termasuk sabilillah. Nabi bersabda, man kharaja min baiti li talabil ilmi. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai kembali pulang di rumah. Ada orang dari rumah niatnya ngaji sampai di jalan seandainya kecelakaan dan meninggal berarti sudah sabilillah. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, orang-orang yang miskin tadi masuk surganya lebih awal 500 tahun dibanding orang kaya. Kita hidup di dalam kira-kira berapa tahun Bapak Ibu? Paling pol ya 100 tahun. Ya. Si A orang kaya umurnya 100 tahun. Si B orang miskin umurnya 100 tahun. Di dunia itu si A enaknya 100 tahun, ya.
sipir kosnya 100 tahun lah. Kemudian ketika masuk surga, si A tadi tertahan tuh 500 tahun. Ya, lihat sipir sudah enak makan di surga, dia masih di pintu depan surga sebanyak 500 tahun. Ya. Nabi bersabda, "Yaqul fuqara'ul mukminin ajanata." Masuklah orang-orang fakir dan orang beriman ke dalam jannah qabla agniya, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin, dengan setengah hari akhirat. Nah, sekarang adalah khamsi nami ata itu 500 tahun. Ya, makanya kita semuanya bahwa orang-orang yang beriman itu bagaimanapun keadaannya adalah suatu kenikmatan. Ya, yang kaya, yang miskin, semuanya nikmat. Ya, maksudnya kita harus berusaha menerima kodok dan kodarnya Allah. Ya, yang dikasih kaya monggo bersyukur supaya dengan kekayaannya bisa menggapai surga yang lebih tinggi. Yang diberi miskin monggo bersabar, semoga dengan kesabarannya lebih dulu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian 3 tingkatan nikmat menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah nikmat yang kecil, ya, nikmat shogir. Itu nikmat yang berupa harta benda, dan itu diberikan kepada siapapun yang ada di dunia. Yang iman yang kan diberi harta benda yang sama, ya sama-sama diberi, ya, itu nikmat yang kecil. Yang kedua adalah nikmat yang besar, yaitu nikmat keimanan, keislaman yang hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, termasuk kita insya Allah. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmat yang sempurna, ya, orang-orang yang ketika di dunia diberikan kenikmatan berupa keimanan yang sempurna, contohnya para nabi, para rasul, ya, sehingga nanti masuk surganya adalah yang paling tinggi, yang paling baik. Makanya kita semuanya jangan risau, jangan risau seandainya nikmat dunia itu tidak terpenuhi. Tapi risaulah ketika kita itu tidak bisa meningkatkan atau kerja untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan semoga Bapak Ibu diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memilih setiap pilihan dengan bijaksana dan bisa mendapatkan nikmat yang lebih abadi besok di akhirat, masuk ke dalam surga. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.